Oke, terima kasih atas undangannya di podcast kali ini. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Dewan Guru DKV serta Himapro ya. Dan ya, perkenalkan, nama saya Andriawan, guru dari APHP, Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, dan alhamdulillah di tahun ajaran ini saya menjadi ketua program keahlian. Ya. Oke, mungkin dilanjut. Perkenalkan, nama saya Bevian Alicia Medita dari kelas 11 APHP. Pak Andre, mungkin bisa dijelaskan apa itu APHP dan apa yang menjadi fokus utama dalam program ini? Oke, jadi APHP itu apa? Jadi APHP itu kepanjangannya dari Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, di mana APHP ini banyak mengajarkan tentang materi-materi berupa pengolahan hasil pertanian, ya, berupa dari hasil pertanian sampai menjadi produk jadi. Dan diantaranya ada proses pengolahan, pemilihan bahan baku pertamanya, kemudian ada proses pengolahan, kemudian ada proses pengemasan, ada desain kemasan juga, ada proses pemasaran, ada proses distribusi, keamanan pangan, yaitu tentang mengetahui nilai-nilai gizi yang terkandung di suatu produk makanan supaya aman dikonsumsi. Dan di APHP juga kita banyak diajarkan tentang pengembangan teknologi yang sesuai dengan hasil pertanian yang terbaru saat ini. Kan yang berarti banyak prosesnya dalam selama menjadi. Iya, benar. Mungkin pada Mbak Bevian, produk apa aja nih yang udah berhasil atau yang sering dibuat dalam program keahlian APHP? Di sana biasanya saya membuat produk roti, olahan mie sehat, sosis, membuat kopi kekinian, dan membuat olahan dari singkong dan tahu. Hebat ya. Nah, Mbak Bevian, lagi nih, apa saja yang udah diajarkan di APHP tentang konsep dasar kewirausahaan dan apa saja manfaatnya? Di sana saya diajarkan perencanaan produk, pemasaran dengan kemasan, dan analisa usaha. Manfaatnya sangat bermanfaat agar kita bisa menciptakan produk yang bisa diterima di masyarakat. Gini nih Pak Andre, bagaimana siswa belajar praktek produksi pengolahan hasil tani? Apakah mereka terlibat dalam proyek-proyek nyata atau simulasi? Ya, jadi tujuan dari APHP kan menciptakan siswa yang handal, ya. Dan supaya kita bisa menciptakan siswa yang handal, kita harus melibatkan mereka dalam setiap proyek atau kegiatan kita. Dan salah satu di antaranya kita di APHP ada UPJ. Ya, UPJ ini salah satu bisnis yang bertujuan untuk memajukan APHP dan SMK 1 Kaliangan. Dan alhamdulillah kita banyak orderan dari dalam dan dari luar, dan kita juga mengikut sertakan juga siswa-siswa kita untuk produksi. Jadi mereka juga terjun langsung dalam produksi, entah itu kapasitasnya 100 piece, 100 box atau 300 box gitu ya. Dan mereka itu bisa sampai lembur-lembur gitu ya. Kita pernah pulang sampai malam gitu ya. Dan itu tujuannya untuk apa? Supaya siswa-siswa itu bisa tahu di dunia kerja itu seperti apa. Jadi mereka ketika lulus sudah siap tahan banting. Ya, jadi APHP itu insya Allah tahan banting kuat-kuat gitu ya. Berarti anak APHP benar-benar ya, Pak? Ya, insya Allah. Mungkin pada Mbak Beviannya, mungkin ada contohnya produk kayak yang udah berhasil dijual di pasar-pasar lokal atau sebagainya? Ada minuman sari rumput laut dan roti. Jadi kemarin itu kan Kapolres, Bupati, dan jajarannya itu kan datang ke SMK kita kan ya. Dan alhamdulillah kita menyuguhkan produk APHP. Dan di Instagramnya Bapak Bupati itu diposting di situ, dimana mereka sangat puas
dengan produk kita kayak gitu. Dan kualitasnya bisa dibandingkan tidak hanya produk di dalam kota ya, tapi juga perbandingannya itu dari produk-produk di luar kota ya, di kota-kota besar ya. Itu Bapak Bupati menyatakan bisa bersaing gitu ya. Jadi yaitu produk kita alhamdulillah sudah bisa diterima oleh semua kalangan. Ini sampai Bapak Bupati loh. Iya. Bagaimana sih Pak Andre program ini berkontribusi dan meningkatkan potensi ekonomi lokal melalui pengolahan hasil pertanian? Iya, jadi salah satu tujuan utama dari APHP ini sendiri ya, kenapa kok APHP, kenapa kok nggak yang lain? Jadi kita berdasarkan dari potensi dari Sumeneb sendiri, di mana potensi dari Sumeneb ini banyak sekali hasil pertanian yang tinggi ya, kapasitas produksinya tinggi, tapi sayang banget kita tidak bisa mengolahnya. Dan alhamdulillah dengan ada APHP ini, contoh dasarnya kita Sumeneb ini salah satu produsen singkong terbesar ya, salah satu produsen singkong terbesar, salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia ya. Dan banyak lagi lainnya, kacang juga, kelapa juga salah satu produsen kelapa terbesar juga, tapi pengolahannya kita sangat kurang. Nah, APHP ini sangat cocok untuk Sumeneb ya, apalagi untuk meningkatkan kapasitas produksi hasil pertaniannya, di mana kita bisa mengubah nilai tambah di situ. Dari kita dari singkong, kalau kita jual singkong biasanya kan murah ya, paling ya harganya 8.000 kilo ya. Tapi ketika kita bisa mengubahnya menjadi tepung, harganya bisa jadi 15.000 kilo. Ketika tepung itu kita bisa ubah jadi produk kue, itu bisa harganya 20.000 satu kotaknya ya. Ketika roti kue itu kemasnya itu bisa secara premium, kita bisa jual harga 40.000 bahkan 50.000. Nah, itu nilai tambah itu yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita ya, kita masyarakat Indonesia, apalagi untuk meningkatkan perekonomian dari Sumeneb. Dan alhamdulillahnya juga kita beberapa tahun ini tidak pernah absen di lomba LKS, di mana lomba LKS ini kita selalu mengangkat kearifan budaya lokal. Kemarin kita pernah bikin mie sehat dari daun kelor, dari gak cuma daun kelor juga, kita juga biasanya kan pakai terigu. Ketergantungan Indonesia dengan terigu ini kan sangat besar, dan kita substitusi dengan singkong, dengan ubi gitu ya. Kita substitusi dengan singkong, alhamdulillah kita bisa membuat produk mie yang teksturnya itu tidak kalah dengan menggunakan terigu gitu ya. Ya, karena terigu ini kan dari gandum, sedangkan gandum itu kan 100% dari impor Amerika dan Ukraina, dari Eropa ya, Australia gitu ya. Dari Indonesia sendiri tidak bisa produksi. Nah, salah satu kita supaya bisa mengatasi permasalahan itu ya, kita bisa substitusi dengan produk khas Sumeneb. Nah, itu salah satu potensi yang mungkin ya nanti siswa-siswa kita atau kita memperkenalkan ke masyarakat luar pentingnya cinta dengan produk Sumeneb. Pak Andre, mungkin nih ada pantangan khusus yang dihadapi Pak Andre dalam mengajar di APHP? Oh iya, kalau tantangannya sebenarnya saya sangat enjoy, apalagi siswa-siswanya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, terus baik-baik juga ya, dan saya alhamdulillah sangat terbantu sih dengan siswa. Tapi tantangannya sih bukan kepada siswanya, tapi lebih ke hasil pertaniannya. Dimana hasil pertanian itu kan sangat rentan ya, sangat mudah rusak, karena kita beda dengan jurusan-jurusan lain yang barangnya itu barang mati. Jadi kita itu barang-barang hidup, contohnya kayak singkong gitu ya. Kalau singkong itu bisa didiamkan, itu bisa ada belatung di situ kan ya, ada bisa rusak, baunya menyengat gitu. Nah itu tantangannya mungkin lebih ke penyimpanan, proses penyimpanan untuk perencanaan produksi supaya kapasitas produksi kita itu dan bahan itu tidak mudah rusak, dan gimana cara ngaturnya kita supaya praktek itu tetap berjalan dengan lancar.
Itu sih mungkin ya itu aja tantangannya. Bagaimana lulusan APHP bisa melanjutkan karir mereka dan apa aja nih peluang kerja buat lulusan APHP? Ya, untuk peluang kerja dari APHP alhamdulillah kita banyak tawaran gitu ya. Kita banyak tawaran mulai dari Anita Bakery, kemudian ada banyak mereka yang mau buka usaha butuh karyawan, dan itu banyak sekali ya. Jadi ketika kita bertanya tentang potensi APHP itu apa, nah, potensi APHP ini sangat besar sekali ya. Kita tahu sendiri, kita pasti makan, bener nggak? Kita pasti makan ya, kita pasti makan ya. APHP ini kan pengolahan hasil pertanian, di mana jumlah toko makanan ya, mulai dari warung-warung, nasi goreng, minuman-minuman itu pasti lebih banyak dibandingkan dari toko-toko yang lain, bener nggak? Iya benar. Bener ya. Nah, potensi APHP ini sangat besar ya. Potensi APHP ini sangat besar karena yaitu tingkat demand kita ya, atau permintaan pasar kita itu sangat besar sehingga tidak usah khawatir kalau APHP itu ya. Kalau APHP itu tidak usah khawatir nanti lulusannya kayak gimana gitu ya. Jadi ada alumni kita juga bisa membuka beberapa cabang ya di APHP di Sumenep ini. Bahkan dia bisa buka cabang di luar kota, itu ada bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner itu ada siswa kita itu, alumni kita itu yang bisa sampai menuju ke situ ya. Berarti kan potensi APHP ini besar gitu ya. Tapi sayangnya ya mungkin tidak semuanya bisa tahu tentang APHP. Nah, tujuannya kita itu yaitu kita memperkenalkan supaya APHP itu bisa dikenal dan ya tidak ada image APHP itu cuma masak aja gitu ya. Tapi APHP itu juga kita belajar tentang analisa gizi gitu ya. Dan lulusan APHP itu kelebihannya banyak ya. Kalau lulusan APHP pasti lari ke pertanian enggak gitu ya. Jurusannya nanti kalau kuliah ke pertanian enggak. Kemarin lulusan kita juga ada yang ke teknik industri, lulusan kita juga ada yang ke perikanan ya, banyak macam-macam. Lulusan kita juga ada yang kemarin kerja di bank gitu ya, ada juga banyak sih. Jadi tidak hanya di hasil pertanian. Dan Bevian ini juga salah satu siswa yang cita-cita ingin jadi ahli gizi ya, bener ya Bevian ya. Jadi pengen nanti kuliah di ahli gizi, makanya masuk ke APHP supaya tahu nilai gizi di kandungan makanan ini sudah. Jadi dari penjelasan Bapak ini kita bisa tahu lulusan APHP ini bisa terjadi dengan apa aja ya. Iya. Nah, mungkin dari Bapak Andri atau Mbak Beviannya ada pesan buat calon siswa yang berminat di bidang APHP? Bevian aja dulu. Bapak aja. Oke, mungkin pesan ya. Ya join aja dengan APHP ya. Join aja dengan APHP. Kalau kalian tidak kenal maka tidak sayang ya. Biasanya kan seperti itu. Jadi kalau kalian tidak kenal maka kalian tidak sayang. Supaya kalian sayang ya harus kenalan dulu gitu ya. Kenalan dulu gimana caranya? Ya mungkin bisa searching ya, bisa buka Instagramnya, TikToknya, itu ada APHP SMKN 1 Kaliangan .official, itu IG Instagramnya APHP. Di situ kita sudah memposting semua kegiatan kita, mulai dari produksi roti, kemudian produksi minuman rumput laut, sari kedelai, bikin mie, bikin bakso sehat, semuanya kita posting di situ. Dan pesannya untuk siswa APHP lebih semangat lagi belajarnya ya, karena dunia di luar sana itu sangat keras. Jadi kita harus menguatkan tubuh kita supaya kita siap untuk kerja di luar sana gitu. Dan untuk calon siswa yang akan berminat ke APHP ya silahkan gabung dengan kita. Kita memang ya seperti ini ya, sederhana, tapi alhamdulillah APHP memiliki lab yang paling lengkap ya di Semadura. Untuk jurusan APHP insya Allah paling lengkap, dan alat-alatnya
sudah berbasis industri. Dan alhamdulillah juga kita sudah banyak, alhamdulillah untuk pusat keunggulan ya. Jadi SMKPK jurusan kita terpilih sampai 3 kali SMKPK pusat keunggulan, dan kita udah sering pameran ke mana, ke Surabaya gitu ya, pameran ke Surabaya, ke Nganjuk gitu ya, ketemu sama Ibu Gubernur, ketemu sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan, itu kita sering gitu ya, bahkan kita ya tanya testimoninya seperti apa kayak gimana ya. Buat calon APHP nanti, kalau mau tahu lebih lanjut silahkan hubungi ke Bapak Andre atau ke mbak-mbak kelasnya. Nah, sebelum ditutup, kita punya pantun nih buat penonton podcast setia pada hari ini. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli GoTem. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Dadah.